Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain ma ba'du. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita dipertemukan kembali untuk melanjutkan ngaji dasar-dasar dari ilmu nahwu, an-nahwu at-tadribi, yang mana pada kesempatan pagi hari ini kita melanjutkan dari isim yang dibaca nasab, ya, berupa la nafi jinis, isim dari la nafi jinis, Pak, ya. Jadi ini adalah bagian yang dibaca nasab, ya. Jadi kemarin masih ingat apa saja isim yang dibaca nasab, Pak? Minimal jumlahnya, ya. Coba mulai dari apa? Maf'ul bih. Pertama maf'ulun bihi, kemudian ada namanya maf'ul, maf'ulnya ajli. saja ada 5, maf'ul mutlak, Maf'ul ya. mutlak. Ada maf'ul, ajli. ya, maf'ul fi, ada maf'ul Maf'ul ajli. fi ajli, maf'ul Maf'ul ma'ah. Maf'ul ma'ah. ma'ah. Oke, jadi ada lima macam maf'ul, ya. Ada 5 macam maf'ul. Kemudian berikutnya ada namanya hal, ya. Yang ke-6 hal, ada tamyiz yang ke-7, kemudian ada munada, ya. Kemudian ada apa lagi? Mustasna. Ya, mustasna. Oke, kemudian munada, ya. Setelah mustasna munada. Oke, baik. Maka sekarang masuk pada isim yang dibaca nasab berupa isimnya la nafi jinis, ya. Jadi ini isimnya. Maka ciri-ciri dari isim la nafi jinis ya harus terletak setelah la, seperti itu loh. Terletak setelah la. La apa itu? La itu macamnya ya banyak betul. Untuk macamnya banyak betul. Maka pertama kita harus mengenal definisi dari la nafi jinis itu sendiri, yaitu uh, apa? Sesuai dengan yang ada di materinya, yaitu la yang beramal seperti amalnya inna. Nah, ini repot kalau nggak tahu amalnya inna apa? Amalnya inna, Pak? Tansibul isma. Tansibul isma wa tarfa'ul khobar. Oke. Jadi kalau sudah tahu nanti isimnya la ini dibaca nasab, seperti itu. Namun tidak semuanya, Pak. Tidak semuanya. Jadi sama dengan penjelasan kemarin. Ini itlaqul juz'i tapi itlaqul kulli tapi iradatul juz'i. Ya, seperti itu. Karena nanti tergantung dari isimnya juga, sama dengan munada, Pak, ya. Sama dengan munada. Seakan-akan munada itu semuanya nasab. Ternyata apa kemarin itu ada yang mabni terhadap tanda i'rab rofaknya, yaitu dhamma. Bisa nasab, ya. Bisa nasab juga munada, tergantung dari model munadanya. Nah, begitu juga dengan la nafi jinis ini. Jadi la nafi jinis itu masuk pada isim nakiro. Ingat ini. Jadi syaratnya apa dikatakan la nafi jinis? Harus masuk pada isim nakiro. Berarti kalau masuk pada isim ma'rifat jelas nggak bisa. Ya kan? Tidak bisa dikatakan la nafi jinis. Contohnya apa? La rojula fit dari contohnya. Nah, tujuannya la nafi jenis ini adalah istighraqil jinsi, Pak, untuk meniadakan semua jenis, ya. Semua jenis yang ada di rumah, seperti itu. Semua jenis yang ada di rumah, laki-laki yang ada di rumah, seperti itu. La rajula fid dari. Kemudian dalam alfiyah, ya, kalau alfiyah itu mengatakan seperti ini, amala inna ja'al lila finakira. Jadi seperti amalnya inna yaitu la. Tapi la masuk pada isim nakiro. Baik itu la-nya tidak diulang-ulang, ya,
mufrad atau berulang-ulang. Ya, yang berulang-ulang itu seperti halnya la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Itu diulang 2 kali. Nah, dan ini sangat banyak, Pak, sangat banyak untuk la nafi jenis ini. Maka kita perlu perhatikan untuk model dari isim la nafi jenis ya. Model dari isim la nafi jenis dan bagaimana cara membacanya ya. Jadi ini tergantung dari model isimnya. Pertama ada istilah mufrad. Ini sama persis dengan munada, Pak. Yaitu terdiri dari apa? Mudhaf, tidak terdiri dari mudhaf atau syibhul mudhaf. Ya, cuma lebih ringkas ini, Pak. Kalau munada ada namanya mufrad alam, ada namanya nakiroh. Wairu maksuda, ada nakiroh maksuda, ada mudhaf, ada syibhul mudhaf. Jadi ada 5 macam ya. Ada 5 macam kalau munada. Tapi kalau la nafi jenis ini cuma ada 3. Ada kalanya mufrad tidak terdiri dari tarkib idhofi atau tidak terdiri dari susunan idhofah atau yang menyerupainya. Jadi cuma ada 3. Lebih mudah lagi. Lebih terjangkau. Oke, bagaimana cara bacanya? Cara bacanya adalah mabni terhadap tanda i'rab nasabnya. Oke. Kalau munada kemarin apa? Mabni terhadap tanda i'rab Rofaknya. rofanya, berarti mabni dhamma kalau dia berupa isim mufrad. Nah, ini kalau berupa isim mufrad dia mabni fathah, Pak. Maka yang namanya mabni itu gak mungkin tanwin ya. Ya, yang namanya mabni tidak boleh tanwin. Beda dengan nasab. Kalau seperti itu ya beda lagi. Nah, ini disebut dengan mabni terhadap tanda i'rab nasabnya. Berarti kalau dia isim mufrad mabni fathah, kalau jamak mudzakkar salim misalnya, maka mabni Abniya. dengan wow, Pak. Mabni iya, Pak. Iya. Kalau berupa isim tasniyah menggunakan iya, Iya. oke. Pak. Contohnya apa? Contohnya banyak dalam hadis ini ya. La sholata liman lam yakra bi Fatihatil kitab. Tidak ada sholat kecuali liman lam yakra bagi orang yang tidak membaca Fatihah. Tidak imam apa namanya ini tidak maksudnya wajib membaca Fatihah ya. Dan masih banyak contoh yang lain, la haula wala quwata la ilaha illallah, itulah namanya disebut dengan la nafi jenis. Nah, sholata ini berupa isim nakiro apa isim ma'rifat? Coba. Nakirah. Kenapa disebut dengan isim Nakirah. nakiro? Ada yang tahu kenapa disebut dengan isim nakiro? Karena umum. Maknanya umum. Karena Ya, secara lafadz ia bukan berupa isim ma'rifat seperti itu. Isim ma'rifat kan sudah ada batasannya kan? Ada berapa? Kemarin itu. Bukan bagian dari isim ma'rifat. Makrifat. Oke. Kemasukan Isim ma'rifat itu kan ada isim domir, isim Domir, isyarah, isim mausul, kemudian apa lagi? Isim yang bersamaan dengan al atau disandarkan pada salah satu isim ma'rifat yang 5. Jadi ada 6. Oke. Ya. Baik, kemudian Pak lanjut ya. Kita coba lanjut. Kalau yang mudhaf, maka yang mudhaf itu nasab sebenarnya, Pak. Jadi di sini harus tanwin. Namun di sini terhalang oleh mudhaf ilaihnya. Jadi yang tidak memperbolehkan tanwin itu bukan apa? Bukan karena lanya, tapi apa? Karena tidak diperbolehkan oleh mudhaf ilaihnya. Ya intinya ya sama, gak boleh tanwin seperti itu intinya ya. Cuma beda alasan. Oke. Kalau ini Pak, karena di sini cuma syibhul mudhaf menyerupai mudhaf yang mana dia itu dibaca nasab, maka jelas nasabnya di sini karena di sini bukan sandaran murni, namun hanya menyerupai ya. Karena ini berupa kalimat yang butuh pada makmul namanya. La hasanan fi'luhu. Kalau tidak ada fi'luhu itu tidak sempurna maknanya. La hasanan fi'luhu madmumun. Tidak ada orang yang baik kelakuannya itu dicela seperti itu loh. Andai kata coba dibuang fi'luhunya. Fi'luhu ini jadi fa'il ya. Fi'luhu apa? Jadi
Fa'il. Fa'il dari hasanan ya. Hasanan ini sifat musyabbihah namanya. Jadi andai kata bilang lah hasanan madmumun. Nah, ya gak bisa, kurang pas maknanya. La hasanan fi'luhu madmumun. Kira-kira seperti itu Pak ya. Jadi bisa kira-kira kalau terletak setelah la itu dibaca mabni terhadap tanda i'rab nasabnya berarti mabni fathah. Kalau itu berupa mufrad dan itu yang banyak yang mufrad Pak. Dan syaratnya harus terdiri dari apa? Isimnya berupa isim nakirah. nakirah. Nah, kalau berupa isim ma'rifat bagaimana? Ini ternyata syaratnya. Isim dari la nafi jinis harus terdiri dari isim nakirah dan tidak boleh dipisah antara la dan isimnya, Pak. Ya, Pak ya. Tidak boleh dipisah antara la dan isimnya. Jadi tidak boleh mengatakan la fiha syakun. Atau bilang bila tidak dimasuki huruf jar. Oh ini lain lagi. La fiha syakun. Itu nggak boleh. Nggak boleh ada yang memisah. Maka kalau ada yang memisah, nggak jadi Pak. Nggak jadi. Ini susunan khobar muqaddam, mubtada, muakhir. Jadi dibaca apa? La fiha. Ini la nafi biasa jadinya nanti. Itu diantara ketentuannya. Baik, kemudian harus terdiri dari isim nakirah, maka gak boleh kalau masuk pada isim ma'rifat. Jadi gak boleh mengatakan la zaidah, la zaidah, tidak ada zaid. Karena masuk akal, Pak. Karena sesuatu yang apa namanya ini kan mau menghususkan ya, istighraqil jinsi meniadakan. Kira-kira yang ditiadakan itu harus umum, jangan yang sudah khusus. Kalau cuma satu apanya seperti itu yang mau ditiadakan. Nah, karena fungsinya adalah untuk menghilangkan semua jenis, meniadakan semua jenis istighraqil jinsi seperti itu. Baik, kemudian berikutnya Pak. Berikutnya andai kata ada, maka itu disebut dengan mahijaziyah nantinya Pak. La hijaziyah namanya ya. La hijaziyah. Jadi dia itu beramal seperti amalnya laisa. Beda lagi. Laisa. Nah, tapi ada dalam syair ya sekedar info. Ternyata ada Pak. Dilanggar dalam sebuah syair itu di Alfiyah dikatakan la ana. Tidak sedikit pun saya atau tidak ada saya. Tidak sedikit pun saya bagian seperti itu. Berpaling. Ya, jadi itu contoh yang memang ada namun tidak umum. Itu cuma dalam syair. Makanya kalau ke Alfiyah itu nanti contohnya ya syair. Contohnya syair di syarahnya Alfiyah. Nah, itu ada badat fi'ladi wuddin falamma tabi'tuha seperti itu contohnya. Tawallat wa baqqat hajati fi fuadiyah. Ya. Jadi apa namanya badat fi'ladiuddin ada seorang perempuan menampakkan kecintaannya ya kayaknya dia suka sama saya kesukaannya falamma tabi'tuha ternyata setelah diikuti tawallat malah cuek wabaqat hajati fi fuadiyah gak mau kan akan tetapi wabaqat hajati dan keinginanku untuk mencintainya itu sudah ada dalam lubuk hati bilangnya fi fuadi di dalam hati. Wahalat sawadal qalbi la ana baghiya. Wahalat sawadal qalbi dan sudah ada yang paling dalam ya tersimpan dalam hati paling dalam. Kemudian dia bilang la ana bagian seperti itu loh Pak. La ana. Nah, itu contoh yang sedikit ya masuk pada isim ma'rifat. Cuma itu saja. Cuma itu saja. Ya, umumnya apa? Umumnya adalah isim nakirah. Oke, berikutnya tidak boleh ada la Pak, dimasuki la. Kalau dimasuki la ini nanti namanya mulghah, mulghatun. Jadi di sini cara mengirobnya
Dan cara bacanya adalah jar majrur. Berarti lanya gak dianggap. Dibaca apa? Bila syakin. Nah, jadi jangan dibaca bila syakah, gak bisa. Jangan dibaca bila syakah, tapi bila syakin seperti itu. Tapi lanya ya disebut la nafi jinis, namun mulghah. Mulghatun gak dianggap. Ada tapi gak dianggap. Oke, berikutnya khobar dari la nafi jinis ini, Pak. Umumnya dibuang dan ini sangat masyhur, Pak. Hampir jarang, cuma tadi itu la apa tadi contohnya? La hasanan fi'luhu madmumun, itu saja yang ada khobar ya. Umumnya dibuang. Jadi mulai dari la haula. La haula itu ada kata yang dibuang, la haula mau judun, yang dibuang itu kata mau judun biasanya. Nah, kalau la ilaha yang dibuang apa? Iya, Pak, iya, Pak. La ilaha yang dibuang apa? Isimnya ini ilaha, yang dibuang apa? Ayo, pernah dengar nggak? Ma'budun. Ma'budun. Mantap. La ilaha ma'budun bihaqqin illallah, seperti itu. Ya, jadi itu dibenarkan oleh Ibnu Malik dalam Alfiyah. Wa sya'a fi dzal babi isqatul khobar bilangnya. Dan sangat masyhur, bahkan umum ya, hampir jarang ditemukan khobarnya itu ada. Fi dzal babi, di dalam bab ini, isqatul khobar, menggugurkan atau membuang khobar. Idzal muradu ma'suku tihidhar. Namun ya, apabila dengan dengan dibuang itu masih jelas maksudnya, bisa dipahami. Jadi kalau nanti sekiranya rusak dan sulit dipahami, ya nggak boleh dibuang, kira-kira seperti itu, Pak ya. Baik, lanjut. Oh, sedikit, Pak. Sedikit memang ini, Pak. Ada pertanyaan? Ya, ada pertanyaan, Pak, kira-kira? Oke, lanjut kita latihan. Nah, di sini contoh apa? Contohnya, jadi kalau ada kata lama ni alima ataita, berarti apa? Lama ni'ah mau judul. Tidak ada satupun yang menghalangi itu ada lima ataita terhadap ataita apa yang engkau beri, ya Allah. Seperti itu. Contohnya menentukan isim la dan cara i'rabnya. Coba Pak perhatikan. Lana a'maluna walakum a'malukum la hujjata bainana wa bainakum. Jadi di sini dibaca apa? La hujjata. Jadi kalau saya tanya, hujjata ini isimnya la, hukum atau cara bacanya bagaimana? Nasab. Kok nasob? Mabni terhadap tanda i'rab Tanda i'rab. nasobnya. Kalau dikatakan nasob, ini harus tanwin karena nasob itu dimiliki isim yang mu'rab ya. Kalau mabni itu enggak, Pak, pada tanda i'rab langsung seperti itu ya. Kalau mabni itu langsung pada tanda i'rab. Oke. Fi mahalli nasbin, mahalnya saja yang nasab sehingga tidak ada tanda i'rabnya. Contoh lain, qala sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma' ya. Qala sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'i qala la 'asimal yaum. Qala la 'asimal yauma. Lagi-lagi di sini mabni terhadap tanda i'rab nasabnya ya. Maka karena ini isim mufrad, dia menggunakan fathah tanpa tanwin karena mabni. La ikraha fiddin misalnya. Sama persis ya. La ikraha fiddin. Apa Pak? Ada contoh lain coba? Contoh lain dalam Al-Qur'an misalnya apa? La haula itu. Iya. Tadi kan contoh pertama Mas Nur.
Contoh yang syari. itu malah contoh yang pertama kali. Iyalah. Nah, nanti ya. Ghalibah. La khairah. Ya, la khairah fi katsirin min najwahum. La syarikalah itu Nah, bukan. mantap. La syarika lahu wa bidzalika. Oke, seperti itu kira-kira. Coba latihan dalam kitab Fathul Qorib. Wal bunyanu fi hadza kas-sahra'i bisyartil madhkuri illal bina al muadda liqadha'il hajati. Ayo kira-kira mau dibaca apa? Ya, lu. Illa Hurmatan. Hah? Hurmata fi. Tadi yang baca hurmatu siapa? hormat. La? Hurmat. Iya, hurmata. Gak boleh tanwin ya. Ya, La hurmata fihi mutlaqan. Maka tidak ada keharaman seperti itu loh. Sedikit pun fihi di dalamnya secara mutlak. Wa in kana tayammumus syakhsi wa in kana tayammumus syakhsi limaradin wa nahwihi tsumma ra'al ma'ah fala silakan fala saro, saro, asaro. Jadi lagi-lagi di sini mabni terhadap tanda i'rab Nasabnya. nasabnya ya. Oke, baik. Kita coba lanjut bal tayammumuhu bakin bali. Wa qala fit tahqiq inna karahata istiqbalihima la Allah. la aslalaha. Oke, mantap. Sudah Pak ya. Jadi eh, la ini syaratnya ya meniadakan secara makna, meniadakan jenis nanti. Kemudian secara lafadz dia masuk pada isim nakiroh. Dan itu banyak Pak dalam kitab-kitab. Dari contohnya. La syai'ah dan lain sebagainya. Nah. Kemudian kalau la haufun walahum itu masuk pada apa Pak? Oh, Ayo yuk. Ala inna awliya Allahi la haufun alaihim walahum. ya, janun. Nah, itu kan masuk pada nakiro. Kok la haufun? Ayo jadi apa itu? La khaufun alaihim wa la hum yahzan. Ya. La khauf. Itu Lana, bukan gitu. ya? Hah? Lana ya tersebut. Bukan la, Bukan. bukan nafi ya, bukan nafi ya, bukan nafi itu. Buat legend, bukan apa? Jadi ini tidak dimasukkan pada la nafi jinis. Bisa dimaksudkan pada la hijaziyah. Seperti itu. Kalau la yastawi. Apa? La yastawi. Itu fi'il Pak. Fi'il kalimatnya Pak. Ini khusus masuk pada kalimat isim Isim. Pak. Iya kan? Jadi syaratnya kalau yastawi fi'il mudhari itu Pak. Iya. Nah, kalau la khaufun alaihim wala hum yahzanun itulah apa yo? Tapi yang jelas itu bukan la nafi jinis seperti itu. La junaha. Coba saya cari. La junaha ada. Nah, mantap la junaha ya. Jadi itu disebut dengan Tanah jenis. ya. Kemudian
Ayo Pak. La raiba fiha. La La raiba raiba fi fiha. ya. La raiba fiha. Itu sama ya. Apalagi La banyak. ma'buda. La ma'bu Buddha. Buddha. Ya. Jadi cara mengi'rab ala inna auliya Allahi la khaufun, la-nya disebut nafiyah tapi muhmalah. Khaufun menjadi mubtada. La khaufun, tidak ada khaufun, adapun ketakutan seperti itu. Nafiyatun tidak diamalkan, ya tidak baca la. Adakah kira-kira kiroah yang baca la khaufa alaihim walahum yahzanun? Seperti itu. Kalau ke Al-Quran itu kalau memang ada kiroah nanti bisa dimasukkan la nafi jenis, tapi ya apa namanya, kalau sekiranya nggak ada ya nggak usah, itu ikuti i'rab yang ada ya. Baik, bukan, kalau khaufun jadi mubtada ya, la ta'ata li makhlukin juga diantaranya. Baik Pak ya, kita lanjut Pak. Oh, kita lanjut tentang dhonnah. Ini yang terakhir isim yang dibaca nasab, ini gampang Pak karena ini saudaranya bagian dari amil apa namanya? Inna, karena Nawasih. dhonnah disebut dengan Nawasih. amil apa? Masih ingat? Nawasih. Nawasih. Apa itu nawasih? Amil perusak. Rusak. Rusak dan khabar. Merusak ya. Jadi ini asalnya mubtada khobar dimasuki dhonnah. Jadi kalau ada Zaidun alimun, Zaid alim. Kemudian karena ada dhonnah maka menjadi dhonantu Zaidan aliman. Tapi gak harus dhonantu ya. Artinya yang penting fi'il kemudian plus fa'ilnya ya. Fi'il plus fa'il karena keduanya ini akan dijadikan maf'ulun bi. Ya tidak harus berupa tu ya. Menggunakan dhonna Zaidun ya sama. Aliyan aliman bisa seperti itu. Nah, kemudian untuk saudara-saudaranya sama dengan inna atau kana bisa dihafal menggunakan bait ini Pak karena agak banyak. Kahil tuhu, hasib tuhu, zaam tuhu, ro'ai tuhu, wajat tuhu, alim tuhu, ja'al tuhu, takhul tuhu, wa kullima min hadhihi sorob tahu fal yu'lama. Kemudian tentunya kalau kita coba lihat di sini daftar anunya, maknanya adalah jadi ada yang termasuk af'alul qulub, ada yang dimaksud ada af'alut tahwil. Ya gitu Pak ya. Ada yang masuk af'alul qulub, ada yang af'alut tahwil. Maknanya Pak. Jadi makna dari dhonna itu kan menduga. Menduga itu kira-kira masuk pada af'alul qulub enggak? Pekerjaan hati enggak menduga itu? Pekerjaan hati. Tapi ada yang Batin. mempunyai makna dhon, ada yang mempunyai makna rujhan. Rujhan itu dugaan malah lebih rendah daripada dhon. Seperti itu. Syak ya, syak. Di bawahnya lagi Pak, Bukan. di bawahnya lagi Pak. Rujhan itu. Bawahnya. Terus ada yang bermakna, yang makna af'alul qulub itu bisa yakin. Jadi kalau ro'a itu mempunyai makna yakin nanti Pak ya. Alimah juga mempunyai makna yakin. Wajada menemukan yaitu kan yakin juga. Ada ta'alam di makna ilam. Kemudian af'alut tahwil. Ya'ala, kemudian sayyara ittakhadha karena maknanya membuat ya, membuat atau hawala itu merubah. Baik, kita coba lanjutkan. Enggak ada, Pak. Enggak ada yang perlu dipelajari. Kalau zona ini cukup hafalkan dulu. Ya, Pak ya. Coba kita lihat di Al-Quran.
Wa ma adzunnu sa'ata qa'imatan. Nah, ini isimnya. Nah, isimnya. Ini maf'ul pertama, ini maf'ul kedua. Terdiri dari isim mufrad, maka dia hukumnya nasab. Nasabnya menggunakan fathah. Sama qa'imatan. Wa tahsabuhum aiqadhaw wa hum rukud. Tahsabuhum. Coba mana ini maf'ul bihnya, Pak? Silakan. Maf'ulun bihnya. Hu. Apa? Hum. Hum. Yang pertama hum. Yang kedua adalah wa Aiqadhan. tahsabuhum. Tahsabuhum ismu. Aiqadhan. Dan kamu mengira seperti itu kan kepada mereka aiqadhan. Jadi ini maf'ul yang kedua. Maf'ul pertama hum terdiri dari isim dhamir. Aiqadhan maf'ul yang kedua. Jadi wa in wajadana aktsarahum. Ya seperti itu. Lafa yakin. Jadi maf'ul pertama adalah aktsarahum, yang kedua adalah Fasikin. fa'in. Wa ja'alna ma'ahu akhahu Haruna wazira. Nah, jadi maf'ul pertama mana? Pertama adalah na, terdiri dari isim dhamir. Maf'ul kedua terdiri dari Hu. Karena kenapa? Berupa asmaul khamsah. Asmaul khamsah ketika nasab menggunakan Alif. alif. Ja'ah abuka, ra'aitu abaka, marartu bi abika. Bi abika. Ya, seperti itu. Kemudian coba kita lanjut. Cari di Fathul Qorib. Wasadisu at-tuma'ninatu wa hiya sukunun ba'da harakatin fihi air ruku'i. Wal musannifu, ayo mau dibaca apa ini? Ya ja'alu terus mau dibaca apa, Pak? Ya jalut Tumakninatan. Oh iya, Tuhan. Coba. Saya mau tanya dulu. Tumakninata fi arkani. Mbak Dila apa, Mbak Dila? Tumakninata pakai fathah. Tumaknina. Tumakninata. Ya, jadi Itu. jangan tanwin ya, karena di sini ada alnya at-tumakninata. Ya jalut tumakninata. Yang kedua mana? Maf'ul bih yang kedua. Mustaqilan. Mustaqilan. Apa? Ruknan mustaqilan. Mustaqilan ini naat. Mana artinya? Ruknan. Ruknan. Sehingga artinya wal musannifu, dan adapun musannif ya jalu beliau menjadikan at-tumakninata pada tumakninah fil arkani di dalam rukun, ruknan mustaqilan pada rukun yang mandiri, seperti itu. Ruknan mustaqilan, kira-kira seperti itu ya. Oke, berikutnya apa, Pak? Ya ja'alu. Ada lagi. Hayatan. Wa ghairul musannifi, bacaannya Ya ja'aluha. ya ja'aluha, lanjut. Tabi'atan. Hayatan Tabi'atan lil tabi'an. Oke, baik seperti itu. Dan untuk teman-teman yang ini ya, saya tidak bisa menjawab komentarnya ya, takutnya dimarahin Pak Supri. Jadi yang nonton live di TikTok, saya tidak bisa jawab dulu, nanti sampai akhir. Oke, sudah ya, ketemu ya. Bisa yang punya kitabnya bisa isi sendiri mana ini terdiri dari apa, seperti itu. Maf'ul bih yang kedua apa dan bentuknya apa, maksudnya apakah terdiri dari asmaul khamsah, terdiri dari isim mufrad ya, apakah terdiri dari isim dhamir, ya silakan ya. Ini kan isim dhamir seperti itu, ini isim mufrad. Terus kalau ini
Tidak saya bacakan. Silakan bisa cari sendiri, Pak. Mana kira-kira yang berupa amal beramal seperti ayo bacaannya apa silakan. Ja'alna. Oke. Ja'alna. Yo lanjutannya mana ini? Mana? Kalan. Kalan. Kulan itu ya. Mana ada kalan? Kulan, Pak. Kulan. Terus Kulan. mana lagi satunya? Nuskan. Hah? Minhuma. Nuskan. Mana ada kata nuskan? Kalau sholat Apa, kita Ustaz? baca inna sholati, bukan wa nuski, bukan seperti itu. Tapi bacanya apa? Wa Nusukan. nusuki. Jadi bacanya nusukan. Nusukan. Nah, itu jam terbang yang menentukan ya. Padahal kita sholat inna sholati wa nusuki. Tapi ternyata ketemu dengan ini masih dibaca nuskan. Nah, saya punya cerita nanti saya posting, Pak. Ada posting di TikTok buat VT. Ada Imam Al-Ishbili. Nah, muridnya salah paham ya. Ma maknal kumuj bilangnya. Siapapun bingung. Ma maknal kumuj. Ya Syekh. Apa itu ya Imam? Makna kumujun bilangnya. Dicari di kamus bolak-balik gak ketemu, Pak, kalau kumujun. Ternyata apa bacaannya itu? Kamaujin. Kamaujil. Jar majrur dibaca kumujun gitu. Ampardiman juga tata. Misalnya wabakia mana arkan misalnya, ya gak ketemu artinya apa. Lam tardiman ya, padahal lam taroh daman. Antara zaman. Terus mana lagi? Satu aja kah? Enggak ada ya, Ya, ini satu ya. Nah, kotaknya dua loh. Kotaknya dua ini. Biasanya ada dua. Kalau ditulis dua itu. Fa'in kulna. Mana lagi? Wa baqiya min arkanil haji al-halqu awit taksiru in ja'alna kullan minhuma nusukan wa huwal masyhuru. Fa in kulna inna kullan minhuma Itu juga. istibahatu mahdzurin falaisa minal arkani wa yajibu taqdimul ihrami ala arkani sabiqah. Coba lihat. Oh, soalnya beda, Pak. Amil tentukan kalimat yang berupa amil nawasi dhanna wa hawatuha. Ini kotaknya berapa, Pak? Dua. Seharusnya dua ya. Oh, ini di prank berarti ini, Pak. Kotaknya dua, ternyata adanya berapa? Cuma satu. Iya kan? Inja'alna saja kan? Kalau laisa itu saudaranya kana, bukan saudaranya dhanna. Laisa zala barika. Oke. Ini kalau ini satu memang apa contohnya? Ini di prank, Pak. Coba buang, Pak. Ya. Ini mana ini? Wa yad'u bi du'a'ir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa Allahumma Wa ja'al saqiyan. Nah, iya Kang, nanti ya. Untuk sementara masih belum ada buka lagi ini. Allahumma ij'alha, ini doa enggak pernah kalau enggak bisa baca doa ini apa hujan itu istisqa. Allahumma ij'alha, bacanya apa Mas Nur? Sukyan, Pak. Sukya rahmatin wala sukya azabin wala mukin wala balain. Saya hafal seperti ini bukan karena baca kitab, Pak. Ya karena hafal. Wala hadamin wala warok. Wala gharakin. Tidak banjir. Nah, seperti itu, Pak. Jadi sangat menentukan untuk sering baca itu lah. Maksudnya sering baca walaupun pakai ya Al-Qur'an atau apa kan. Sukya kan? Sukya itu masdarnya sakoyaski sukyan. Rahmatin. Iya, dimudhafkan ini. Ini alif maksurah, sukya rahmatin.
Nah, ini isim maksur. Wala suqya adzabin wala muhkin wala balain. Oke. Ya. Wala ghorokin. Ya, betul. Coba saya masih benar kan ini tentukan kalimat yang berupa amil nawasi tadi Pak ya, bukan menentukan amil nawasi dhonnah kan? Bukan berupa amil nawasi secara umum kan? Iya, Berarti benar. lebih kurungnya berupa dhonnah, bukan berupa umum. Sehingga laisa gak masuk. Nah, sekarang masuk pada isim yang dibaca jar, Pak. Isim yang dibaca jar itu, Pak, sedikit. Ya, jadi saya mohon nanti yang perlu ditakrir, yang diulang-ulang itu marfu'atul asma, Pak. Marfu'atul asma apa? Mansubatul asma dan mahfudatul asma. Karena itu kuncinya. Kuncinya ada di situ. Kalau sudah bisa menebak, oh ini kedudukannya seperti ini. Nah, mereka-reka apalagi di Al-Qur'an seperti itu. Mereka-reka Al-Qur'an. Kan sudah ada harokatnya. Apalagi sekarang ada Pak Nirop. Quran i'rab ya. Iya. Cocok itu Pak. Asalkan yang punya basic belajar ini ya. Ya minimal punya kitab An-Nahwu At-Tadribi seperti itu Pak Supri. Iya. Promosi lagi. Masalahnya kalau nggak promosi saya dapat pelanggaran ini Pak. Ada target ya. Iya Pak, betul Pak. Kalau saya nggak promo, nggak ngomong produknya, nggak ditulis. Dapat penalti, ya, dapat kartu kuning. Oke, kita coba lanjut. Nah, ini paling gampang Pak isim yang dibaca jar itu. Sebelum masuk kelas Pak Supri langsung tahu kalau huruf jar dan majrur itu. Paling gampang ya. Ya, jadi isim yang dibaca jar ada 3. Pertama majrur. Jadi majrur itu adalah isim yang dimasuki huruf jar Pak ya. Nah, isim yang dimasuki huruf jar. Kemudian mudhaf ilaih yang menjadi sandaran dari mudhaf. Tawabi ini Pengikut. yang ikut. Nanti tawabi ini dibahas terakhir yaitu isim yang dibaca jar ada 4. Isim yang dibaca jar ya tawabinya ada 4, naat, atau taukid dan Badal. Oke. Baik, kemudian apa yang dinamakan susunan jar majrur? Gampang Pak ya. Ialah susunan yang terdiri dari huruf Jar. jar dan majrurnya. Contoh Zaidun fit dari. Apa yang dinamakan huruf jar dan apa saja huruf jar? Ya huruf jar yang masuk pada isim dan menjarkannya. Yaitu namanya huruf jar. Baik, kemudian apa Pak? Huruf jar ada berapa ini tambahan? Di sini ada 20 Pak, saya ambil dari Alfiyah. Bukan dari Jurmiyah. Kalau Jurmiyah ada berapa? 19. 10 ya, 19. tambahannya ada 20 di sini. Haka huruf al jarri ya min ilah hatta khola. Nah, di sini ada khola, ada hasya, ada ya. Nah, kemarin termasuk apa ketiganya ini? Masuk dari alat atau adat Ada istimewa. Nah, itu berarti setelahnya dibaca maf'ulun bi karena ini dianggap fi'il. Tapi kalau ini dianggap huruf jar, dianggap huruf, maka ini masuk huruf jar. Maka setelahnya dibaca jar. Ada fi'an. Kemudian ada ala, ada mod, ada mundu, ada ruba, ada lam, ada kai, ya. Ada wau, ada ta, kaf, ba, la'alla dan mata. Ya termasuk wau rubah ini ya. Yang mana contohnya tadi walailin kamaujil bahri. Bimakna Kalau kosam kan ada ya. Hah? Oh kosam, ba kosam. Iya ini Pak. Wau Oh, kosam ba Pak kosong. Tak kosong. Mundu. Kalau yang ada syahadat. ta. Jadi billahi tallahi wadduha walaili idza saja. Nah, terima kasih yang sudah Pak sebentar Pak. Yang sudah check out kitabnya gara-gara Pak Supri ini. Alhamdulillah ada yang beli Pak kitabnya. Alhamdulillah.
THR. Pak Supri dapat voucher Pak. Kenapa? THR. Dapat THR. Kelihatan di sini. Di sini nggak kelihatan keranjang. Oke, lanjut Pak ya. Jadi di sini Pak saya ada materi tentang mansubun binasil lofid ya pada 173. Apa yang dinamakan mansubun binasil lofid? Ya. Itu kan sering kan ketika membaca Menasabkan Fathul Qorib atau siapa? itu ada lughatan istilahan. Itu menjadi apa? Mansubun binasil khafid. Apa itu mansubun binasil khafid? Jadi dia sebenarnya itu adalah ada huruf jarnya, Pak. Tapi ini simai, Pak. Nggak boleh buat-buat. Simai. Jangan sampai dibuang semua nanti huruf jarnya kemudian sampean dibaca nasab semua. Nah, ingat Pak Supri, jangan dijadikan dalil ini Pak Supri. Nanti dibaca nasab semua. Wa yad'u bidu'air Rasulullah. Kok dibaca nasab Pak Supri? Nasil hafid. Ya, akhirnya benar semua bacaannya. Nasil hafid semua nanti. Jadi itu simai Pak Supri. Simai itu artinya apa? Harus dengar dari orang Arab. Harus ada pernyataan dari orang Arab ya, memang seperti itu dipakai. Jadi lughatan istilahan. Pak Azmi dong. Jadi syar'an, kenapa? Syar'an masuk tapi. Masuk syar'an ya, dan selainnya lah, enggak sebut semua nanti. Urfan masuk dan selainnya. Jadi di Alfiyah itu dijelaskan dalam masalah ta'dil fi'lih wa luzumuhu ya. Jadi ada bait wa'addi laziman. Jadi muta'addikanlah fi'il lazim bi harfi jarri dengan huruf jar. Wa in hudhif, jika huruf jarnya dibuang, fan nasbuh lil munjarri, maka dia nasab jar. Dibaca jar seperti itu. In hudhif fan nasbuh lil munjarri. Kira-kira seperti itu Pak ya. Ya sekedar informasi. Namun ini sebenarnya contoh dari nasil hafid itu banyak Pak, itu harus apa ya contohnya dalam Al-Quran. Tentang Nabi Musa itu ketika mengajak qaumahu seperti itu. Qaumahu itu asalnya adalah liqaumihi, tapi ayatnya lupa dari depan Pak. Ayatnya lupa dari depan. Apalah contoh yang lain. Jadi qaumahu itu asalnya min qaumihi kalau nggak salah. Nazil khafid namanya. Nazil khafid. Ini contoh yang ada di Fathul Qorib, saya ambil ini biar nggak bingung. Oh ya sudah, contohnya seperti itu. Tapi kalau dalam Al-Quran itu nggak dicontohkan seperti ini ya. Nggak dicontohkan seperti ini. Contohnya misalnya seperti ini, wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Jadi kaluhum itu ada yang dibuang loh Pak. Hum itu dia mansubun binasil khafid. Ya. Wa idza kaluhum. Itu asalnya apa? Wa idza kalu lahum. Lamnya dibuang. Nasil khafid namanya. Contoh lagi, waqtara Musa qaumahu, seperti itu. Jadi memilih Nabi Musa ai min qaumihi, dari kaumnya. Jadi qaumahu itu bukan maf'ulun bih Pak ya. Karena ikhtara di situ fi'il lazim, dianggap lazim. Ya, terima kasih yang sudah CO. Ya, selamat belajar dan mudah-mudahan dimudahkan. Lanjut. Dan insya Allah setelah Lebaran ada kelasnya juga, bisa ikut di kelas dasar. Ya Pak ya, jadi itu nasil hafid yang asli. Makanya kalau masalah lughatan istilahan itu masih bisa di-i'rab banyak Pak Supri. Ada yang mengatakan tamyiz Pak Supri. Ada yang mengatakan hal seperti itu. Bahkan ditentang yang mengatakan nasil hafid ya. Sebagian ulama lah. Sebagian ulama menentang karena ini bukan yang asli. Namun karena yang populer seperti ini ya sudah saya contohkan lughatan istilahan. Seperti itu, walaupun ada ulama yang tentang ini menjadi nasil hafid karena nasil hafid itu harus dinasabkan oleh fi'il. Jadi asalnya fil lughati kan. Terus ditentangnya sama ulama, sebagian itu mengatakan kalau itu asalnya fil lughati kemana lamnya kok jadi lughatan, seperti itu.
seharusnya kalau ini mansubun binasil wafid dibaca al-lughata, al-istilaha, seperti itu. Tapi kalau untuk memudahkan ya sudah, ini salah satu contoh seperti itu saja Pak ya. Untuk nasil wafid yang asli itu tadi waqtara Musa qaumahu. Asalnya apa? Waqtara Musa min qaumihi. Minnya dibuang, maka qaumahu dibaca nasab. Seperti itu. Dan masih banyak contoh-contoh yang lain dalam Al-Qur'an ya. Oke. Lanjut Pak ya. Pak, Ya, Ya, Tat. bisa cari jar majrur di sini Pak? Masa masih mau latihan jar majrur Pak? Yo, saya mau tanya, walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha. Pak, saya tanya, masabiha, hukumnya apa masabiha, Pak? Majrur. Hukumnya apa? Majrur. Hukum i'rabnya Pak, rafa, nasab, jar dulu Pak. Jar, Pak. Jar. Menjadi apa? Jar majrur. Nah, itu kan disebut semua Majrur. menjadi apa? Jadi majrur. Ya, jar majrur itu susunannya Pak Basrawi ya. Ya biar nggak Ya. salah istilah lah. Jar majrur adalah susunannya. Yang dijarkan itu disebut dengan majrur. Kira-kira seperti itu. Oke. Jarnya dengan apa Pak? Semuanya Mbak? Dengan fathah. Kenapa jar dengan fathah? Isim ghairu munsharif. Apa ilatnya isim ghairu munsharif di sini? Fa'ilan. Fa'ilan. Itu wazannya Pak, bukan ilatnya. Azannya. Salah semua. Nanti alasan kok salahkan semua. Ayo wazannya apa? Azannya fa'ilan. Siwat siwat mutahalju. Mutajumu. Ilatnya ada berapa isim ghairu munsharif? Ilatnya isim ghairu munsharif ada berapa semuanya? 9. Bacakan. Alhamdulillah, terima kasih yang sudah check out lagi. Tunggu Pak, sebentar Pak. Ayo THR mumpung Apa banyak. dalilnya? Abadnya terkumpul dalam lafaz apa? Belum Ijma hafal. wajib. Wazin adilan Ijma wazin adilan anis ma'rifati rakib wazid ujmatan falwas fukot kamulam waja'alnaha rujuman lisyayatini. Pak, kalau lisyayatini kenapa di sini kan sama masobiha syayatini? Kenapa dibaca jar menggunakan kasroh? Ayo. Berarti mudhafkan. Mudhaf kemana Mas Nur? Mudhaf ke wau. Ini. Oh iya. Mudzakkar salim. Ya saya. Itu Ya, Mak. sana. Mudhaf Musanna kemana kan? itu? Iya, Mudzakkar salim ya. sana. Ini Iya. isim jamak isim apa? Isim wabirul munsharif juga Pak, karena ini sama dengan masobiha. Tapi sekarang jangan-jangan saya salah ngasih harkat. Benar apa enggak Pak ini Pak? Waja'alnaha rujuman Karena lisyayati. ada alnya Kembali. karena kemasukan al. Mantap. Wajurrobil fathati ma la yansorib malam yudhaf au yakuba Ada al-radif. al-radif. Jadi kalau ada alnya Pak, dia batal yang jar dengan fathah. Ini ada alnya kan? Nah, kalau dibuang itu seperti ini Pak asalnya Pak. Nah, karena ada al ditulis seperti ini, nggak mungkin ditulis seperti ini, nggak bisa dibaca nanti, ya. Nah, jadi disinilah yang dimaksud kalau isim ghairu munsharif ada alnya, dia jar kembali menggunakan kasroh. Oke, paham Pak ya. Wa a'tadna lahum. Mana ini yang dijarkan? Hum. Terdiri dari apa majrurnya? Dari domir. Mabni. Dhamir berarti mahalnya mahal. Jar. Oke. Gampang ini Pak. Sekarang yang pakai kitab aja. Silakan. Ini sedikit aja. Baca Mas Nur. Coba baca Mas Nur. Faslun fil istima'li alati siwaki. Terus.
wa huwa min sunanil wudu'i. Terus Ayat Yutlaku. wayat liku siwaki wayut laku. wayat liku siwaki ayatan alama yustaki bihi alama yastaki bihi Fi'il mudhari itu kok ada fi'il mudhari jar. Ustaka bihi Yustaku Ustaku bihi bihi min arokin wa aroki wa nahwihi nahwihi wasiwaku mustabun fi kulli fi kulli halin. halin. Pak Supri, mana itu huruf jarnya di mana saja Pak? Ada berapa Pak? Pertama apa? Mana? Istimali. Mana yang pertama di mana? Istimali. Kemudian mana yang kedua? Sunani. Sunani. Saya mau tanya istimali, hukumnya jar menjadi majrur, jarnya dengan apa? Kasro. Ya. Nonnya apa? Kasro kenapa? Karena isim Mufrad. murab. Oke. Kemudian min sunani jarnya dengan apa? Kasrah. Kenapa jar dengan kasro? Mufrad. Hah? Taksir. Jama' Tafsir. taksir. Isim mufradnya apa? Mufradnya? Sunatan. Sunanun. Hah? Sunatun. Sunanun. Sunatun. Kemudian mana lagi? Alama. Ala? Alama. Alama. Yustaki. Oke, sepakat. Alama. Sekarang mana majrurnya? Ma. Ya. Jarnya dengan apa? Caranya dengan Jarnya dengan apa, Pak? Mabni Ustaz. Mabni Zat. Ya, enggak ada, Pak. Ini mabni. Berarti fi mahalli jarin. Kenapa mabni? Karena dia mausul. Ma, Pak, isim mausul. Isim Ya. mausul. Hujan soalnya Pak, tak kira ini sim maksur tadi jawabannya. Sim. Iya, Pak. Maaf. Hujan deras ini, Pak. Mulai tadi. Alamah habis subuh itu yustaku bihi. Terus min Kubi. arokin. Isim apa? Arokin. Mufrad. Isim mufrad. mufrad. Mantap. Min arokin isim mufrad. Terus ada lagi terakhir Kulli halin. Oke, sepakat. Oke ya sudah ya, isim mufrad juga. Nah yang kedua Pak, yang kedua itu adalah isim yang berupa mudhof ilaih namanya ya. Mudhof ilaih itu kalau jar majrur itu susunannya, di sini susunannya disebut susunan idhofah nantinya. Jadi dinamakan susunan idhofah itu adalah menggabungkan dua kata atau lebih menjadi satu pengertian. Ya, jadi menggabungkan dua kata atau lebih. Menggabungkan dua kata atau lebih menjadi satu pengertian. Isim yang pertama disebut mudhof, artinya nyandar, Pak. Terus dan yang kedua disebut mudhof ilaih. Berarti apa? Yang menjadi Sandarannya atau yang disandari, ya, disandarkan ilaihi kepadanya. Coba kalau Rabbil alamina, yang nyandar ini apa dan yang disandarkan mana? Rabbil alamina. Robil mudhof. Robil mudhof. Alamina mudhof ilaih. Maka yang dibaca jar yang mana? Al-alamin. Jarnya dengan apa? Al-alamina. Ya. Dengan Ya. iya, sepakat. Jarnya dengan iya. Kenapa jarnya menggunakan iya?
Karena isim Jamak. jamak muannas Mulhaq. salim. Jamak Oh, mudzakkar ayo siapa yang Muannas Salim? Muannas Salim. Kok kok ke Muannas terus nyerempet ke Muannas siapa? Akar salim Tat. Nyerempet ke Muannas. Puasa, Pak. Oke, Pak, lanjut. Kita masuk Maliki Yaumiddin. Ini menggabungkan berapa kalimat? Maliki Yaumiddin. 3. Jadi bukan hanya 2, Pak ya. Ya. 2 atau lebih. Lebih. Ya. Maliki Yaumiddin. Jadi lafaz yaumi dilihat dari maliki menjadi apa? Dilihat dari Mudhaf maliki menjadi Mudhaf mudhaf ilaih. ilaih. tapi kalau yaumi dilihat dari ad-dini menjadi Mudhaf. seperti itu. Jadi yang menentukan jarnya itu bukan mudhaf, Pak ya. Jadi mudhaf itu tidak menentukan jar ya. Yang menentukan jar itu adalah mudhaf ilaihnya. Jadi kalau ditanya hukum mudhaf bagaimana? Jawabannya adalah Mu'rab. ini jawabannya tergantung amilnya. Jadi ada kalanya mudhafnya rofa, ada kalanya mudhafnya nasab, ada kalanya mudhafnya jar. Iya. Jadi di sini rofa bukan karena mudhaf tapi karena menjadi fa'il. Di sini nasab karena menjadi maf'ulun bih, bukan karena jadi mudhaf. Kemudian bi Abdillahi di sini jar bukan karena jadi mudhaf tapi karena dimasuki huruf jar. Ya. Bagaimana cara bacanya mudhaf ilaih hukumnya? Ya. Jadi mudhaf ilaih itu isim yang menjadi sandaran isim mudhaf dan hukum i'rabnya apa? Dibaca jar. Maka tadi kan ada 2 kata, yang pertama dan yang kedua. Maka kata Ibnu Malik wasaniyah jerur dan pada yang kedua itu jarkan. Maka yang kedua itu disebut mudhaf ilaih hukumnya jar. Dan makna dari susunan idhofah ini Pak tidak lepas dari makna wasaniyah jerun one we min. Kok one we au kan? One we min au kurang minnya Pak. One we min bisa mempunyai makna min. Kemudian bisa mempunyai makna idza. Kok au min iya. Kok mana idza kok min atau fi atau lam seperti atau lam seperti itu ya atau lam ini. Misalnya Pak, kalau saya bilang Abdullahi maknanya apa kira-kira ini Pak? Hambanya Allah. Maknanya apa? Hamba dari Allah, hamba dimiliki Allah, hamba di dalam Allah. Silakan 3 opsi ini. Maknanya kan 3 pilihan. Hamba Allah. Hah? Hambanya Allah. Berarti maknanya apa? Ayo, min, fi atau lam? Min. Hamba dari Allah. Illallah dong. Salah Pak. Ini Pak, kalau makna min itu harus satu kesatuan Pak, satu bahan Pak. Contoh, sampean mengatakan babu sajin, pintu jati. Coba saya mau tanya, pintu itu bagian dari jati bukan? Bukan. Hah? Bagian. Pintu itu bagian dari jati bukan? Bukan. Iya. Iyalah, kan namanya babu sajin, pintu jati. Berarti pintunya itu juga disebut dengan kayu jati, Pak. Baru ini bermakna min. Jadi kalau satu jenis, Pak, satu jenis itu disebut dengan min. Nah, kalau di sini hamba dari Allah, berarti satu jenis Allah dengan hamba. Tidak. Ya, Ilah berarti itu. ini yang pantas mempunyai makna lambat yang dimiliki kan abdun lillahi, abdun lillahi, hamba milik Allah. Oke, kira-kira seperti itu. Ini dimaksud dengan makna lam ya. Yang jawab min ya kurang benar. Nah, kalau fi itu adalah
biasanya makna waktu, Pak. Saumu Ramadan. Ramadan atau siamu Ramadan. Berarti itu maksudnya adalah saumu Fi fi Ramadan. Ramadan. Seperti itu makna fi. Oke. Nah, ini yang penting, Pak. Perhatikan apa saja ketentuan, mungkin terakhir ini nanti Tawabik nyusul. Apa saja ketentuan yang terdapat dalam susunan idhofah. Pertama, Pak, nggak boleh apa? Nggak boleh tanwin. Tanwin. Jadi hadza kitabu malah hadza kitabu Zaidin. Jadi kitabu nggak boleh tanwin. Ya, nggak boleh tanwin. Jadi tanwin dan mudhaf bermusuhan selama-lamanya ya. Mas, ada yang hafal syairnya? Mas Nur? Ka'anni tanwinun wa anti idhofatun. Seperti itu. Kamu adalah tanwin, saya adalah tanwin, dan engkau adalah idhofah, yaitu mudhaf ya, mudhaf. Fa'aina tarani la tahillu, maka tidak akan pernah kita tinggal dalam satu tempat seperti itu. Jadi secepatnya move on. Nah, itu orang yang saking jengkelnya ke pasangannya, Pak, sampai bilang ka'anni tanwinun. Ya. Jadi kalau orang dulu itu galaunya itu pakai nahwu, Pak ya. Galaunya pakai pakai nahwu. Pakai kaidah. Itu galau yang bisa jadi ilmu. Membuang nunnya isim tasniyah dan jamak mudzakkar salim. Jadi nggak boleh ada nun, Pak. Banyak, Pak. Min yadaihi. Asalnya apa itu? Min yadaini hi. Nah, jadi nggak boleh bilang tabat yadani abi lahabin. Nggak boleh. Karena di sini yadani kedua tangan. Asalnya apa? Yadani. Kemudian karena abi ini mudhaf ilaihnya, maka dibaca ya tabat yada abi lahabin. Kemudian baninah ini asalnya. Sal bani Israila. Israila menjadi mudhaf ilaih. Ya. Paham Pak ini, Pak ya. Jadi kalau ada, coba ini contoh. Misalnya saya mengatakan ro'aitu ro'aitu apa ya yang jamak mudzakkar salim? Ro'aitu Zaidani Muhammadin. Dua Zaidnya Pak Muhammad misalnya. Maka boleh nggak baca seperti ini? Tidak boleh. Ya, maka yang benar bacanya apa? Ro'aitu Zaida Muhammadin. Jadi nggak boleh ro'aitu Zaidani Muhammadin. Harus dibaca ro'aitu Zaida Muhammadin. Ya. Ya, sudah. Jadi nggak boleh bilang seperti itu. Kemudian nggak boleh ada al ya, Pak ya. Nggak boleh ada alnya. Jadi nggak bisa mengatakan qara'tul kitaban nahwi. Nggak. Nah, nggak bisa bilang seperti itu. Tapi yang benar qara'tu kitaban nahwi. Seperti itu. Oke, Pak. Terakhir latihan, Pak. Terakhir. Ayo, silakan bacakan ya, Pak, biar nggak ngantuk, Pak. Siapa yang mau bacakan? Silakan, siapa saja. Yuk. Boleh saya, Ustaz? Ayo silakan, Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru lan tughni anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a. Ulaika hum waqudun nar. Wa ulaika hum waqudun nar. Kadzabi ali fir'auna walladzina min qablihim kadzabu bi ayatina
Fakhadzahumullahu bidunubihim wallahu sadidul iqab. Oke. Pak, semuanya kira-kira mana ini susunan idhofahnya? Coba bisa dicari susunan idhofah plus tanda irobnya. Nanti kita coba cari. Ada ya, ini ada kan kisi-kisinya. Pertama apa? Wakudun nari. Maka dibacaan nari di sini. Berarti hukumnya an-nari mu'rab, yaitu jar, ya mu'rab, maka hukumnya jar, jarnya menggunakan kasroh. Terus mana lagi? Ada kata kada bi'ali. Terus kemudian ada kata bi'aya. Bina. Ayatina ya. Nanya ini mudhaf ilaih. Enggak keren Pak karena Pak. Sampean gampang nebaknya. Coba yang ini. Mana ini yang mudhaf ilaih? Silakan. Mana yang susunan idhofah? Sawaki. Siwaki. Mana Pak mudhafnya, mana mudhaf ilaihnya? Silakan. Mana mudhafnya, mana mudhaf ilaihnya? Salah satu. Salah satu Pak. Nah, jangan di salah satunya Pak. Ini loh Pak. Salah satu mawadi'i. Pilihannya mawadi'u sama mawadi'i Pak. Mawadi'i. Hah? Mawadi'i. Benar mawadi'a. Pilihannya salah seperti itu saja. Jadi kalau dikasih yang salah ya nggak usah percaya. Ya Pak, mawadi'a ini sama dengan tadi itu masobiha, maka ada iyanya masajida. Maka di sini jarinya menggunakan kenapa? Isim ghairu munsharif. Isim ghairu munsharif, ilatnya berupa siwat muntahal. Oke, mana lagi? Fi salasati mawadi'a asyaddu istihbaban. Terus mana lagi? Wairihi Pak itu Pak. Wairiha Pak. Kalau di atas itu Pak ada alifnya. Terus mana itu? Susunan idhofahnya yang mana? Wairiha ya. Min ghairi susunan jar majrur, wairiha susunan idhofah. Terus mana lagi? Ada lagi kah? Berarti mudhaf ilaihnya terdiri dari isim dhamir. Terus mana lagi? Ahaduha mubtada itu Pak. Ahaduha. Terus mana lagi? Ayo, silakan. Indah tagyirul fami. Kalau tawyir itu dua seperti ini Mbak ya. Itu tawyir. Kalau satu itu ikut wazan tafa'ul ya, pasti tafa'ul wazannya. Tawayyur ya, seperti itu. Tawayyuril Fami. Mantap. Oke. Dua ini ya, ini mudhaf ilaihnya, ini karena tiga digabungkan inda tawayyuril fami. Terus lanjut, lagi ada lagi kah? Sukutul tauli. Oh, sukutun tawilun apa sukutun tawilin? Tawilun. Sukutun tawil. Diam yang lama. Gini Pak. Di antara ciri-ciri idhofah itu Pak, yang pertama nggak ada al, wajib nggak ada al ya. Kecuali yang nyeleneh, memang ada yang nyeleneh tapi nggak usah lah. Umumnya nggak pakai al, nggak bisa. Kemudian yang kedua itu pakai al Pak. Cirinya coba perhatikan. Mulai dari tawayyuril fami. Ya ini kan inda tawayyuri karena disandarkan lagi seperti itu loh.
Rata-rata seperti itu. Ingat Pak, rumus dulu 4 itu Pak. Kalau nakiroh temu nakiroh itu sifat, marifat temu marifat, naat. Tapi kalau nakiroh ketemu marifat itu susunan idhofah. Tapi kalau makrifat setelahnya itu nakiroh itu mubtada khobar. Seperti itu kan. Itu 4 rumus pintar. Oke. Jadi ini makrifat, ini nakiroh. Oh, ini mubtada khobar. Tapi kalau nakiroh berarti ini adalah naat. Atau makrifat itu naat. Seperti itu. Umumnya. Nah, juga perlu diketahui Pak, kalau ada domir tersambung dari kalimat isim, pasti domir tersebut mahal jar menjadi mudhof ilaih. Seperti itu ya. Ya. Jadi kalau yang inda taghayyuril fami, ya ini dapat syafaat Pak. Indah. Kok gak dikasih al? Oh, karena ini mau disandarkan lagi. Kacau kan kalau dikasih al seperti itu. Jadi indah nyandar pada taghayyuri, ketika berubah taghayyuri nyandar pada al-fami. Maka inilah yang disebut dengan menggabungkan 3 kalimat menjadi satu pengertian. Jadi ketika berubahnya mulut, ya maksudnya bau mulut. Terus ada lagi. Tarkul akli. Oke, jadi di sini nakiroh setelahnya makrifat. Itu susunan idhofah. Ya untuk sekedar mengenal ininya. Dirihin ya, ada dirihin. Nah, ini kan. Ini makrifat ya. Makrifat ini nakiroh. Tapi ya keluar dari kebiasaan ini Pak. Tadi kan harusnya nakiroh makrifat itu idhofah. Nah, ternyata di sini di-nya makrifat malah ini nakiroh. Ya gak apa-apa lah. Itu cuma kebiasaan seperti itu. Ini seperti ini. Taghayyurul fami. Ini nakiroh, ini makrifat. Berarti ini susunan idhofah. Bi ghairi azmin, ternyata di sini nakiroh. Ya gak apa-apa juga. Ini susunan ini. Susunan idhofah. Kemudian di sini ada dhamir tersambung dari ghairah, berarti susunan idhofah. Karena isim, ketika isim itu setelahnya adalah dhamir, pasti dhamirnya berupa mudhof ilaihnya. Tapi kalau tersambung dari kalimat fi'il, pasti menjadi maf'ulun bih. Nah, itu ya. Kira-kira seperti itu. Iya Pak ya, saya gak kuat Pak ini Pak. Kita insya Allah masih memungkinkan bilangnya Pak Sunario Pak ya. Minggu. Jangan Jumat ya Pak Ustaz. Tapi ini tinggal 1 kali pertanian pertemuan Pak. Jangan Jumat ya. Hah? Minta jangan Jumat, jangan hari Jumat. Oh, Sabtu kah? Ya, Sabtuan. Oke, maka setelah itu adalah di sini saya cek ulang Pak. Jadi tenang Pak. Apa namanya? Tunggu sebentar. Setoran. Tak bacakan ya. Tak bacakan. Nah. Nah, kelihatan kan di sini? Mbak Dila 105. Enggak lanjut lagi, Pak Asmi sudah. Pak Sunario 94. Belum nambah ya Pak Ustaz. Pak Arif 90. Janjian kayaknya ini. Nah, disusul yang baru loh, yang disusul yang baru. Pak Bidin masuk 12. Pak Marsna ini 20. Ya, biar baca Pak, biar dibaca seperti itu. Biar dibaca. Oke. Pak, mungkin saya cukupkan di sini dulu Pak ya. Ya. Saya cukupkan. Insya Allah kita ketemu pada kesempatan berikutnya. Mudah-mudahan masih disehatkan semuanya, dipanjangkan umur kita semua. Dan mudah-mudahan di bulan Ramadan ini diberikan kemudahan, kelancaran semuanya.
Dan Amin. mudah-mudahan dikabulkan segala hajatnya. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin bi sirri barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul musta'an ila sabilir rahman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.